Pemirsa, kita akan memasuki Habaran Panambayan. DPRD Banjarmasin menerima usulan pendapatan asli daerah pada tahun 2023 oleh pemerintah Kota Banjarmasin sebesar 566 miliar rupiah. Sebelumnya di tahun 2022 lalu, anggaran yang diusulkan sebesar 405 miliar rupiah. Usulan tersebut harus secara cermat hingga sesuai fakta di lapangan, karena banyak sektor potensi PAD yang dirasa kadar rasional, ada yang terlalu tinggi, ada pula terlalu rendah. DPRD Banjarmasin menerima usulan pendapatan asli daerah pada tahun 2023 oleh pemerintah Kota Banjarmasin sebesar 566 miliar rupiah. Sebelumnya di tahun 2022 lalu, anggaran yang diusulkan sebesar 405 miliar rupiah. Usulan pendapatan asli daerah tersebut tertuang dalam pembahasan kebijakan umum anggaran dan prioritas pelaporan anggaran sementara tahun 2023 Banjarmasin. Demikian diperintahkan Wakil Ketua DPRD Banjarmasin Muhammad Yamin, Wahyutakuni Prima TV di sela-sela pembahasan anggaran jelang tengah hari Rabu 3 Agustus 2022. Untuk memastikan pencapaian anggaran yang diusulkan tahun 2023, maka Badan Anggaran DPRD Banjarmasin, ujar politisi Partai Gerindra ini, melakukan pembahasan KUAP PPAS tahun 2023 dengan mengundang instansi penghasil pendapatan asli daerah. Menurut Muhammad Yamin, usulan tersebut harus secara cermat hingga sesuai fakta di lapangan wan rasional. Karena wayah pembahasan, banyak sektor potensi pendapatan asli daerah yang dirasa kadar rasional, ada yang terlalu tinggi, ada pula yang terlalu rendah. Salah satunya di Dinas Perhubungan Banjarmasin terkait dengan usulan pendapatan asli daerah di sektor retribusi di Terminal Banjarmasin. Karena pada tahun 2022 ini ditarget lebih dari 6 miliar rupiah, tapi pada kenyataannya hanya terrealisasi lebih dari 700 juta rupiah. Namun di tahun 2023 nanti diusulkan lagi sekitar 800 juta rupiah. Di Dinas Perhubungan sendiri juga kita sangat kaget mendengar ya kan, bahwa PAD dari target itu ada sekitar 6, miliar sekian. Di bulan Agustus ini kita tanyakan 2022 berapa penghasilannya, sudah dapatannya. Kita hanya mendapatkan cuma sekitar 714 ribu. Jadi katakanlah 0,000 sekian persen kan. Ini apakah ada kesalahan miskomunikasi dalam saat penganggaran, atau apakah ada salah pemahaman dalam hal penempatan target PAD itu. Nah, kita juga menyampaikan kepada itu bahwa untuk secara rasional. Namun juga kembali tadi dibahas bahwa tempat parkir di Kota Banjarmasin ini lebih banyak lagi yang masih perlu dikaji kembali, atau apakah nanti dilakukan uji petik atau sebagaimananya dan sebagainya, itu supaya PAD di Dinas Perhubungan itu juga tetap meningkat. Kepala Dinas Perhubungan Banjarmasin Slamet Begjo mendahkan kada akan mungkin bisa mencapai target retribusi sebesar 6 miliar rupiah di terminal, sehingga perlu dirasionalisasi lantaran hanya sewa kios yang bisa diandalkan. Sedangkan dari retribusi taksi angkot kuning sudah kada bisa diharapkan lagi. Jadi itu memang tidak bisa tercapai apa target itu? Tidak mungkin. Sebesar 6,5 jadi realisasi cuma 700-an, jauh banget, sehingga perlu rasionalisasi. Jadi untuk target di 2023 kenapa pemerintah tetap menaruh di 800 juta Pak? Ya, kemarin kita belum selesai nih, masih di sekarang schedule. Kita mau hitung kembali, karena mengandak itu kan bukan kita yang mengandak nih. Jadi masih bisa di target PIN sendiri Pak, di situ tuh berapa nih Pak? Target di sini penghasilannya Pak? Yang dari terminal. Ya, jadi tadi sudah kita hitung ulang supaya tidak salah tempat. Maksimal itu kan hanya 1 jutaan, lebih paling sedikit. Karena hanya sewa kios tempat jualan itu.